Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita akan belajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Muhammad Azkia. Yang kedua, Mita Miftahul Jannah. Yang ketiga, Nikmatul Uzma. Yang keempat, Reni Kurnia Putri. Kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi kelas 8 SMP atau MTS. Jadi, untuk memulainya kita bisa tekan tombol Start. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada kata pengantar. Media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran matematika dirancang untuk dapat membantu guru dalam menyampaikan materi mengenai relasi dan fungsi untuk siswa serta untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Selanjutnya, ada petunjuk belajar. Yang pertama, melakukan absensi. Yang kedua, berdoa bersama. Yang ketiga, memperkenalkan materi. Yang keempat, menjelaskan secara singkat materi. Selanjutnya, ada petunjuk tombol. Di petunjuk tombol ini, yang pertama, tombol close berfungsi untuk keluar dari media. Tombol home berfungsi untuk menuju menu utama. Tombol back berfungsi untuk kembali, tombol next berfungsi untuk selanjutnya. Relasi dan fungsi. Selanjutnya, kita klik icon kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini, yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan representasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Selanjutnya, kita klik indikator. Di indikator, yang pertama, mendefinisikan relasi, yang kedua, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Yang ketiga, mendefinisikan fungsi, yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Selanjutnya, kita klik materi. Materi yang pertama yaitu pengertian relasi. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan dengan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain, seperti terlihat pada gambar. Cara menyatakan relasi ini dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan diagram panah, yang kedua, diagram kartesius, dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, diagram panah. Diagram panah adalah merupakan cara yang paling mudah dalam menyatakan suatu relasi. Diagram ini akan membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar. Arah panah yang menyatakan hubungan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, seperti pada gambar. 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 9, 4 berpasangan dengan 16. Selanjutnya, diagram kartesius. Diagram kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B ditunjukkan dengan nokta ataupun titik. Selanjutnya, himpunan pasangan berurut, sebuah relasi yang menghubungkan satu himpunan ke himpunan lainnya bisa disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurut.
Cara penulisannya yaitu anggota himpunan A ditulis pertama, sedangkan anggota himpunan B yang menjadi pasangannya ditulis kedua. Contohnya seperti ini. Himpunan A sama dengan Indonesia, Jepang, Korea, dan Perancis. Himpunan B sama dengan Tokyo, Paris, Jakarta, dan Seoul. Pertanyaannya, tentukan himpunan pasangan berurut dari negara dan ibu kotanya. Jawabannya, yang pertama Indonesia, Jakarta, Jepang, Tokyo, Korea, Seoul, dan yang terakhir Perancis, Paris. Selanjutnya, yang kedua, pengertian fungsi atau pemetaan. Relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurut, dan diagram kartesius, seperti terlihat pada gambar, bahwa himpunan A tepat mempunyai satu pasangan di himpunan B. Contohnya, 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 4. Jadi, untuk fungsi atau pemetaan ini, anggota himpunan A hanya mempunyai satu saja anggota di himpunan B. Bagaimana? Kamu sudah paham belum? Yuk kita berlatih dengan latihan. Kalau klik ya, kita akan melanjutkan ke soal latihan. Kalau tidak, kita akan keluar dari materi. Mari kita klik icon ya. Kita akan masuk ke latihan soal. Untuk memulai latihan soal, kita bisa klik mulai. Sebelumnya, kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Langsung saja kita bisa klik mulai. Soal yang pertama, himpunan pasangan berurutan berikut merupakan fungsi adalah kira-kira jawabannya yang mana ya? Kita coba pilih jawaban yang A. Kita klik jawaban yang A. Wah, ternyata jawaban kamu benar. Selamat. Nah, selanjutnya, kalau jawaban kamu benar, kita bisa cek pembahasannya. Kita klik cek pembahasan. Pembahasan nomor 1 jawabannya yang A. 2,A, 3,B, 4,A, dan 5,C. Karena anggota domain memiliki pasangan tepat satu dengan kodomain. 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan B, 4 berpasangan dengan A, dan 5 berpasangan dengan C. Soal selanjutnya, nomor 2, suatu fungsi f(x) sama dengan 5 dikurangi 3x, nilai dari f-2 adalah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Coba kita klik yang B. Yah, ternyata jawaban kamu salah. Kalau salah, maka akan muncul icon seperti ini. Kita klik kembali ke soal. Kita bisa mengerjakan soalnya lagi. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Coba kita klik yang D. Wah, ternyata jawaban kamu benar. Kalau benar, maka akan muncul icon seperti ini. Kita bisa cek pembahasannya. Klik pembahasan. Pembahasan nomor 2. Jawabannya D11. f(x) sama dengan 5 dikurangi 3x. f-2 sama dengan 5 dikurangi 3, x-nya diganti min 2. Berarti 3 dikali min 2. f-2 sama dengan 5 ditambah 6. f-2 sama dengan
5 ditambah 6 hasilnya 11. F-2 sama dengan 11. Jadi kita bisa tahu kalau jawabannya 11. Selesai sudah pembahasan kita mengenai relasi dan fungsi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Anda yakin ingin keluar? Jika yakin ingin keluar, maka klik icon ya. Kalau tidak, maka klik icon tidak. Kalau ya, maka akan keluar dari tampilan. Kita klik ya.